Jepang hari ini adalah negeri yang identik dengan kesopanan, keteraturan, dan etika sosial yang tinggi. Dunia mengaguminya sebagai bangsa yang rapi, ramah, dan penuh hormat kepada sesama. Tapi tak banyak yang tahu bahwa bangsa ini pernah menjadi mimpi buruk bagi sebagian besar negara Asia. Dahulu, Jepang bukanlah simbol kedamaian, melainkan simbol ketakutan, penjajahan, dan kekejaman yang mengerikan. Di balik senyum sopan dan tradisi membungkuknya, tersembunyi sejarah kelam yang dibasahi darah dan air mata. Selama lebih dari setengah abad, Jepang menjelma dari negara agraris terisolasi menjadi kekuatan militer yang haus ekspansi, lalu dihancurkan dalam Perang Dunia Kedua, dan bangkit sebagai bangsa yang paling disegani, bukan karena senjata, melainkan karena etika. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bangsa yang pernah membakar desa, memperkosa ribuan wanita, dan memenggal para tahanan perang bisa berubah menjadi masyarakat paling tertib di dunia? Segalanya berubah dari restorasi Meiji tahun 1868. Pada masa itu, Jepang menyadari bahwa dunia sedang berubah. Negara-negara barat menjajah bangsa-bangsa Asia satu persatu. Jika Jepang tidak ikut berubah, mereka yakin akan mengalami nasib serupa. Maka dalam waktu singkat, Jepang menghapus sistem feodalnya dan membangun negara modern yang berbasis industri, teknologi, dan militer. Mereka belajar dari Barat, tetapi bukan untuk bertahan, melainkan untuk menyerang. Jepang mulai menaklukkan wilayah demi wilayah, Taiwan, Korea, dan kemudian sebagian besar Tiongkok. Dalam proses ini, mereka menganggap diri sebagai pemimpin Asia yang sah, ras yang unggul, yang ditakdirkan untuk memerintah, dengan ideologi Pan-Asia yang menyimpang. Jepang menjustifikasi segala bentuk kekerasan demi membebaskan Asia dari pengaruh Barat. Padahal, pada kenyataannya, mereka menggantikan posisi penjajah sebelumnya dengan cara yang jauh lebih brutal. Di Tiongkok, tentara Jepang melakukan pembantaian Nanjing yang mencengangkan dunia. Dalam waktu 6 minggu, lebih dari 300.000 orang dibunuh secara sadis, wanita diperkosa dan dibunuh, anak-anak ditembak di jalanan, para pria dipenggal massal. Di Korea, mereka memberlakukan sistem kerja paksa dan memaksa wanita untuk menjadi comfort woman, budak seks militer. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mereka menjajah dengan tangan besi, romusa, siksaan, penyiksaan terhadap penduduk sipil, semuanya meninggalkan luka dalam yang belum sepenuhnya sembuh sampai hari ini. Namun, pada tahun 1945, semuanya runtuh. Jepang kalah telak dalam Perang Dunia Kedua. Setelah 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, kekaisaran yang begitu gagah menjadi lumpuh dalam sekejap. Kekalahan ini bukan hanya kekalahan militer, tapi juga kekalahan moral. Jepang harus menerima pendudukan oleh Amerika Serikat, dan untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, mereka diperintah oleh bangsa asing. Inilah awal dari transformasi besar-besaran Jepang. Di bawah kendali Jenderal Douglas MacArthur, Jepang dipaksa menulis ulang konstitusi mereka. Militer dibubarkan, Kaisar Hirohito dipaksa mengakui bahwa dirinya bukan dewa, dan negara diarahkan menjadi demokrasi liberal yang damai. Artikel 9 Konstitusi Jepang menyatakan bahwa mereka akan selamanya menolak perang sebagai alat penyelesaian konflik. Ini bukan sekedar perubahan hukum, tapi juga perubahan mentalitas. Pendidikan Jepang dirombak total. Kurikulum militeristik digantikan dengan pendidikan yang menekankan pada perdamaian, kerjasama, dan kesopanan. Anak-anak Jepang diajarkan sejak dini untuk tidak menyusahkan orang lain, untuk menghormati ruang publik, dan untuk merasa malu jika melakukan kesalahan. Budaya malu, haji, telah lama ada dalam tradisi Jepang, dimanfaatkan dan diperkuat. Bukan untuk kekerasan, melainkan untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan tanggung jawab. Media, sekolah, dan kebijakan publik semua diarahkan untuk membangun identitas baru Jepang, bukan sebagai penjajah, tapi sebagai bangsa damai. Jepang sadar bahwa dunia tidak akan pernah melupakan kekejaman masa lalu mereka, maka satu-satunya cara untuk menebus itu adalah menjadi terbaik dalam hal yang sebaliknya. Kesopanan, perdamaian, dan harmonisasi sosial. Transformasi ini bukan hal yang mudah.
Dalam dekade-dekade pertama setelah perang, rakyat Jepang hidup dalam kesulitan. Kota-kota hancur, ekonomi runtuh, dan rasa malu kolektif yang membebani jiwa bangsa. Tapi dari keterpurukan itu lahirlah semangat baru. Semangat untuk membuktikan bahwa Jepang bisa bangkit bukan sebagai monster, melainkan sebagai teladan. Mereka membangun kembali negaranya dengan kerja keras tanpa henti, disiplin, rasa malu, dan budaya tidak ingin merepotkan orang lain menjadi Jepang bangsa yang sangat produktif dan efisien. Jalanan mereka bersih bukan karena ada petugas kebersihan, tapi karena setiap orang merasa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Mereka antri dalam bencana, tidak mencuri saat gempa bumi, dan meminta maaf ketika mereka tidak salah. Inilah Jepang hari ini, sebuah negara yang pernah menjadi penjajah paling brutal di Asia, kini menjadi simbol kesopanan dan kedamaian. Dunia mungkin belum melupakan dosa-dosa perang mereka, tapi Jepang telah menunjukkan bahwa sebuah bangsa bisa berubah bukan hanya berubah sistem, tapi berubah jiwa. Cerita Jepang adalah cerita tentang bagaimana kehancuran bisa menjadikan titik awal bagi transformasi moral. Bahwa bangsa yang pernah dikenal karena pedangnya, kini dikenal karena etikanya. Bahwa sejarah yang kelam tidak harus menjadi akhir, tetapi bisa menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih baik. Dari api perang lahir bangsa yang lebih manusiawi, dan dari runtuhnya Hiroshima, bangkitnya masyarakat yang kini berdiri paling depan dalam urusan kesopanan, ketertiban, dan rasa hormat kepada sesama manusia. Jepang telah membuktikan bahwa masa lalu kelam bukanlah takdir, melainkan pelajaran yang bisa mengubah segalanya. Dan kini, ketika kita menetap Jepang sebagai simbol keteraturan dan kesopanan, kita seharusnya tidak hanya memuji hasil akhirnya, kita juga harus memahami perjalanan panjang dan penuh luka yang mereka lalui. Bahwa di balik masyarakat yang sopan itu, pernah ada penderitaan kolektif yang mengakar. Trauma nasional, rasa malu, dan kehancuran total yang membentuk kesadaran baru. Sebuah kesadaran bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan menaklukkan orang lain, melainkan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Jepang tidak menghapus masa lalunya. Mereka mendirikan museum memperingati korban bom atom dan mengajarkan generasi muda tentang sejarah hitam itu. Tapi mereka juga menjadikan sejarah sebagai guru, bukan sebagai beban. Itulah mengapa transformasi mereka terasa tulus, bukan basa-basi. Mereka tidak ingin dunia melupakan masa lalu, tapi mereka ingin menunjukkan bahwa masa depan bisa berbeda. Banyak negara di dunia yang pernah mengalami masa kelam, tapi tidak semua bisa bangkit dan menjadi contoh seperti Jepang. Mereka tidak menyalahkan orang lain, tidak membalas dendam, dan tidak tenggelam dalam nostalgia kekuasaan. Mereka memilih jalan yang lebih sulit, introspeksi diri, reformasi, dan disiplin moral. Dan dalam hal ini, Jepang bukan hanya berubah, mereka berevolusi. Kisah Jepang seharusnya menjadi pelajaran bagi bangsa lain, bahwa kehormatan nasional tidak dibangun dari kemenangan militer, tapi dengan karakter rakyatnya, bahwa kebangkitan sejati bukan ketika ekonomi tumbuh, tapi ketika manusia di dalamnya tumbuh lebih bijak, lebih sopan, dan lebih manusiawi. Dari penjajah yang ditakuti menjadi bangsa yang dihormati, dari penguasa bayonet menjadi guru etika dunia. Jepang telah menempuh perjalanan panjang dan dunia menyaksikan dengan takjub. Mereka tidak lagi berdiri di atas orang lain, tapi berdiri bersama dengan kepala tertunduk rendah dan hati yang besar. Sebuah negara tidak selalu bisa memilih sejarahnya, tapi mereka selalu bisa memilih bagaimana mereka akan dikenal. Wallahu a'lam bishawab.